Episode 146. Suamiku pria lumpuh. Hai, Olin. Sapa Reza, yang ikut makan siang di kantin. Bapak. Kenapa, Bapak kesini? Ini kan, tempatnya para OB. Tanya Olin, kikuk. Lah, sama ajalah. Emang, apa bedanya? Saya juga, kalau nggak karena perusahaan keluarga, belum tentu di posisi sekarang. Ujar Bagas, yang mulai menyantap makan siangnya. Olin tampak kurang nyaman. Duduk dengan seorang general manager, tepat di sampingnya. Apalagi, semua mata tampak menatapnya dengan tajam. Tepat, ke arahnya dan Reza. Kamu, tinggal di mana? Tanya Reza, berusaha akrab. Tinggal, di kampung. Gak jauh dari tempat pecel lele waktu itu. Makanya, anak-anak pada kenal saya. Jelas Olin, yang masih tertunduk malu. Obrolan kembali berlanjut, hingga jam istirahat selesai. Reza dan Olin saling berpisah, dan berjanji untuk berjumpa nanti sore. Karena Olin harus membersihkan ruangan Reza setiap hari sebagai hukuman kemarin. Reza naik lagi menggunakan lift, dan seorang pria masuk bersamanya di dalam. Wanita itu, rupanya pintar. Siapa? Tanya Reza. Istri Bagas. Bukan wanita lugu dan polos rupanya. Hah? Senyumnya devil. Jangan pernah sentuh dia. Apapun yang kalian rencanakan. Kenapa? Dia adalah target terbesar saat ini. Apalagi, melihat tatapan Bagas dengannya. Sedikitpun, ia tak akan pernah bisa melihat wanitanya terluka. Kau akan tahu, bagaimana cara Bagas menangani kalian. Kalian tahu dia bagaimana, jangan main-main. Ancam Reza. Dia cacat. Dia tak akan berani berbuat apapun. Lirih Pak Tua itu, dengan tatapan tajamnya pada Reza. Reza menggenggam tangannya kuat. Amarah, takut, semuanya bercampur menjadi satu dalam dirinya. Jalan sore, yuk. Ajak Bagas. Ayo, tapi keliling sini aja, iya. Iya. Angguk Bagas. Siva segera bersiap. Ia segera mandi dan berdandan rapi untuk keluar rumah. Bagas menunggu, dan menggerakkan kursi rodanya ke teras belakang. Mana Reza? Kenapa belum berkabar hingga sekarang? Amankah di sana? Gumam Bagas. Bagas menatap jam dinding. Sudah waktunya mereka pulang, tapi belum ada satupun yang datang. Cemas, tapi Bagas berusaha tenang. Apapun, pasti Reza akan mengatakan padanya, lah yakin itu. Siva keluar dari kamarnya. Ia datang dengan membawa pengikat kaki untuk Bagas, dan bersiap mengikatkannya. Tapi, Bagas menolak. Udah nggak kemana-mana, Fa. Udah bisa ngapit sendiri, nih. Ucap Bagas, menutup kakinya. Ya udah, nggak jadi pakai. Siva pun mulai membawa kursi roda Bagas, dan berjalan keluar untuk menikmati semua pemandangan. Anak-anak yang bermain, dan para orang tua yang mengawasi mereka sembari menyiram tanaman. Ada yang baru punya baby. Ucap Siva. Ia pun menghampiri tetangga yang masih belum dikenalnya itu. Selamat sore, Ibu. Baru di sini. Saya baru lihat. Sapa Siva, ramah. Iya, Mbak. Saya baru di sini, baru 2 bulan. Jawab wanita bernama Susi itu. Mereka cepat akrab, bahkan Siva diperbolehkan menggendong bayinya sebentar. Tampak bahagia, dan tampak begitu ingin memilikinya. Mbaknya, udah berapa lama nikah? Tanya Mbak Susi. Oh,
baru masuk setahun. Tapi, mau fokus sembuhin Pak Su dulu. Nanti, malah repot kalau sambil ngasuh. Susi hanya mengangguk, menatap kondisi Bagas dengan penuh rasa prihatin. "Fa, udah gelap," tegur Bagas. Siva pun pamit, dan menyerahkan sang bayi kepada ibunya. Ia kembali pada bayi besarnya, dan membawanya pulang ke rumah. "Pengen, Fa?" "Apa?" "Pengen punya bayi." Sebenarnya. "Iya, Mas." Jawabnya jujur. "Aku hanya bisa bilang, kalau aku masih ingin berdua denganmu. Bukan ingin menghalangi kebahagiaan, tapi aku ingin fokus, memberi kebahagiaan untukmu dulu, Fa." Ucap Bagas. "Iya, Iva ngerti. Nanti, kalau udah waktunya, pasti akan punya sendiri." Balas Siva. Mereka berjalan, sembari membicarakan masa depan. Merancang sebuah rencana, ketika Bagas bisa sembuh total nantinya. Begitu banyak, hingga mereka tak dapat menghitung semuanya. Episode 147. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. "Ibu, Ayah." "Ih, kok dateng?" tanya Siva, yang tampak bahagia menyambut kedua orang tuanya yang datang. Siva menggandeng Bu Mariam masuk ke rumah, mengajaknya bergabung untuk makan malam bersama semua orang. "Udah ditungguin dari tadi loh, Bu," sapa Mama Ayu dengan ramah. "Ah, iya. Alhamdulillah, kedai masih ramai tadi, jadi bantuin Gibran dulu," jawab Bu Mariam. "Anaknya, nggak ikut, Bu," sambung Reza, yang memang begitu akrab dengan Gibran. "Katanya sayang tutup cepat. Jadi, dua nerusin jualan sambil belajar," jawab Pak Abu. Siva melayani semua orang. Ia menyendokkan nasi ke piring masing-masing, dan memberikan lauk untuk mereka. Makan malam dimulai, begitu ramai dan penuh canda tawa. "Ibu, biarin Bibik yang cuci piring. Ibu duduk aja sama yang lain," tegur Mama Ayu. Ia mulai akrab dengan besannya itu, meski awalnya tampak canggung meski hanya sekedar bertegur sapa. Mama Ayu pun menggandeng Bu Mariam, dan membawanya duduk untuk berbincang bersama. Tampak Pak Abu, yang sedang memijat kaki menantunya dengan begitu terampi di setiap uratnya. "Yah, sakit, yah," keluh Bagas, meringis karenanya. "Bagus kalau sakit. Itu, tandanya setiap ototmu bereaksi dengan setiap rangsangan yang diberikan." "Apa, sudah belajar jalan?" tanya Pak Abu. "Sudah, iya. Terapi robotik, terapi buat jalan. Tapi, masih tahap awal." "Baguslah. Memang sekarang serba canggih, dan banyak metode untuk penyembuhan. Bersyukur, karena dapat menjalaninya dengan maksimal." Pak Abu menyelesaikan pekerjaannya, lalu menyingkir dari tubuh Bagas. Bagas hanya mengangguk, tersenyum pada mertuanya. Pak Abu duduk di bawah, lalu Siva menghampiri, duduk tepat di belakangnya dan memijat punggungnya yang tampak menonjol tulang-tulangnya itu. "Iva kenapa?" tanya Pak Abu. "Pijetin Ayah. Udah lama, nggak begini," jawab Siva. Pak Abu hanya diam dan tersenyum. Kepalanya mengangguk-angguk, menikmati setiap pijatan yang diberikan oleh putri sulungnya itu. Sudah begitu lama, Pak Abu tak merasakan sentuhan tangan Siva. Apalagi, setelah ia menikah. Bertemu pun jarang. "Pengen," rengek Reza. "Sini." Bu Mariam meraih tubuh Reza. Ia pun memijat bahu pria yang sudah dianggapnya anak itu. Begitu nyaman, hingga Reza menguap karena ngantuk. Hari semakin larut.
Pak Abu meminta izin untuk pulang. Farhan aja yang antar, sekalian mobil dibawa dia aja nggak apa-apa. Yang penting, pagi harus di sini. Pesan Siva. Ya udah kalau gitu. Ibu pulang dulu. Pamit Bu Mariam, pada semua orang yang mengantarnya ke depan. Maaf, nggak bisa lama. Kamu jaga diri aja, iya. Emang, Siva mau diapain di sini? Tanya Mama Ayu, pada besannya. Enggak. Hanya saja, takut ada yang sedang agresif. Tapi nggak apa-apa, itu tandanya, kita akan segera punya cucu. Sorak Bu Mariam, disambut Mama Ayu. Mereka saling berpelukan, untuk berpisah. Berjanji, suatu hari nanti akan bertemu lagi. Siva mengajak Bagas masuk setelah yang lain pergi. Membawanya ke kamar, dan mengganti pakaian dengan baju tidur masing-masing. Minum obatnya dulu. Ucap Siva. Bagas meraih obatnya, lalu meminumnya sendiri. Siva pun duduk di sampingnya, sembari menatap layar HP. Ia membuka pesan dari grup WA para sahabatnya. Mereka mengajak berkumpul, untuk sekedar temu kangen. Boleh nggak? Tanya Siva, menunjukkan pesan itu pada Bagas. Kapan? Besok, katanya. Ia berangkat aja, udah lama nggak kumpul temen. Ucap Bagas. Siva diam sejenak, tampak memikirkan sesuatu. Ia terus men-scroll setiap pesan yang datang, tanpa dapat membalasnya. Kenapa nggak balas? Izin udah diberikan. Tanya Bagas. Ah, nggak usah deh. Nanti nggak ada yang jagain Mas, di rumah. Suka lama kalau kumpul. Ucap Siva. Bagas tersenyum, tangannya meraih lengan Siva dan menariknya. Itu tandanya, kamu udah nggak bisa jauh dariku. Bukan aku, yang bergantung padamu. Hah? Kok gitu? Siva menggelengkan kepala, lalu berusaha melepaskan diri dari Bagas. Tapi, Bagas terus menariknya beberapa kali pun Siva melawan. Awas, mau taruh HP. Masa dibawa tidur? HP-nya taruh sini aja, kenapa jauh-jauh? Ucap Bagas, mendekap tubuh hangat Siva dengan erat. Episode 148. Mentari pagi bersinar dengan hangat. Siva masih menggeliat di dalam P3 lukan Bagas, seolah tak ingin pergi sejenak pun. Bangun, udah jam berapa ini? Bujuk Bagas. Siva menggeleng, dan justru merangkulkan lengan di leher Bagas. Menenggelamkan wajah di sela-sela tubuhnya. Hei, ayolah. Katanya mau reunian. Kan Iva bilang gak jadi. Mau di rumah aja. Ini hari Minggu, yang lain libur. Jadi ada yang bisa jagain di rumah. Iya, tapi nanti siang. Jawab Siva, yang masih menggeliat manja. Bagas terus membujuk, lah pun tak tahu kenapa Siva tampak begitu manja hari ini. Andai bisa, lah pasti akan menggendong dan memasukkan tubuhnya ke dalam bathtub, dan mengguyurnya dengan air dingin. Tapi tak bisa. Jari jemari tangan lah mainkan di punggung Siva. Membuatnya menggeliat geli. Mas, ao, ut 4H. Rengeknya. Mau bangun, atau? Iya, bangun. Ucap Siva, beringsut dari tempat tidurnya. Lah berdiri, mengikat rambut dan mempersiapkan alat mandi Bagas. Gimana? Jadi perginya? Tanya Bagas lagi, saat Siva menggosok punggungnya. Ngebet banget nyuruh Iva pergi. Bosen ditemenin. Enggak, cuma tahu aja kalau kami bosen di rumah terus. Sesekali pengen keluar. Jawab Bagas.
Siva hanya menghela nafas panjang, sembari memutar bola matanya. Ia meneruskan aktivitasnya, memandikan Bagas tanpa mau membalas lagi. Hingga akhirnya, La membawa Bagas untuk mengganti pakaiannya. "Fa." "Iya, nanti Iva pergi." "Agak siang perginya." "Ngambek lagi." "Enggak." "Siapa yang ngambek? Emang Iva anak kecil, ngambek mulu?" jawab Siva, yang masih ketus. Bagas selesai, ia lalu membawa dirinya menuju yang lain. Sedangkan Siva, membersihkan diri sekaligus berdandan untuk pergi. "Iva, mau kemana?" tanya Mama Ayu. "Mau reuni sama temen-temen, Ma. Titip Mas Bagas." "Iya," ucap Siva. "Lama?" "Nggak tahu sih. Tapi, kalau kelamaan, nanti Iva pamit pulang duluan," ucap Siva. "Oh, baiklah," jawab Mama Ayu, yang tengah santai dengan sarapannya. Usai sarapan, Siva mempersiapkan apa saja keperluan Bagas. Dari alat terapi, lalu obat-obatan yang harus diminum tepat waktu. "Iya, Mama paham. Kamu berangkat aja, diantar Farhan," ucap Mama Ayu. Siva mengangguk, lalu berpamitan. "Iva pergi ya, Mas. Jangan nakal," pesan Siva, dengan mencium tangan suaminya. "Anak kecil apa?" tukas Bagas, sembari mengecup kening Siva. "Ya, baru hari ini, dan untuk pertama kali setelah mereka menikah. Mereka harus berpisah meski hanya dalam hitungan jam." Sesak. "Kenapa?" batin Bagas, menatap kepergian sang istri. "Cuma bentar, ya elah," cibir Reza, yang langsung membawanya masuk. Beralih pada Siva. Ia tengah sibuk memberi kabar pada semua rekannya, mengenai perjalanannya menuju tempat perjanjian. Ceria, meski harap-harap cemas dengan bayi besar yang ia tinggalkan di rumah. "Ah, ada mamanya. Selagi bisa dan diizinkan, happy-happy aja deh. Yang penting, mau kemanapun kirim kabar, bila perlu kirim foto," gumam Siva. Lakini telah tiba di tempat perjanjian. Sebuah kafe yang memang sering ia datangi bersama rekan-rekannya dahulu. Ia masuk, dan meminta Farhan pulang setelahnya. "Nanti, aku naik taksi aja," ucap Siva dan Farhan pun pergi. Siva masuk, dan di dalam para sahabat menyambutnya. Ada Erwin di sana, pria yang pernah menjadi bahan kecemburuan Bagas. Siva menghampiri mereka, dan semua menyambutnya dengan sukacita. Temu kangen, saling berpelukan dan bertanya kabar masing-masing. "Iva, sehat?" tanya Erwin. "Sehat, alhamdulillah. Suamimu gimana? Ada perubahan?" tanya Ratna. "Alhamdulillah juga. Udah banyak perkembangan yang dirasakan. Semoga semakin sehat nantinya. Terus, kalau sehat gimana? Kalian masih kontrak?" tanya yang lain. Siva hanya diam, memberi senyum manis dan menyeruput minuman yang telah dipesan. Yang lain hanya saling pandang, sulit mengartikan ekspresi yang diberikan Siva pada mereka semua.